Ya, back timnas Vietnam Do Duy Man sindir timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir gantian lah ya. Dan di informasi bola selanjutnya, pusing mikir Philippe Rosier CS. Federasi Vietnam akui terpesona melihat skuad timnas Indonesia. Dan yang terakhir, datangkan 5 muka baru. Erick Thohir sebut timnas Indonesia belum berencana tambah pemain naturalisasi. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda hanya di Kamus Bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menanggapi sindiran yang dilontarkan oleh pemain timnas Vietnam Do Duy Man. Sebelumnya Do Duy Man mengatakan bahwa dia bingung menghadapi timnas Indonesia atau timnas Belanda. Pasalnya timnas Indonesia kini banyak diperkuat pemain-pemain naturalisasi yang berasal dari Belanda. Seperti diketahui dari 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong, 10 diantaranya merupakan pemain naturalisasi termasuk Tom Hey dan Ragnar Oratmangun. Mungkin mereka bingung kenapa Indonesia di bawah kepemimpinan ini semakin bagus gitu. Sama ketika kita juga melihat Vietnam mungkin 5-6 tahun yang lalu kita juga bingung. Oh kok mereka bagus gitu. Nggak apa-apa, sama-sama bingung, yang penting kan hasilnya nanti gitu. Kata Erick Thohir di Menara Dana Reksa Jakarta pada Kamis 14 Maret 2024. Ya, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menerangkan bahwa sindiran yang dilontarkan pemain Vietnam ini merupakan hal yang biasa. Bahkan Erick yang mengisyaratkan bahwa Vietnam kini yang gentar dengan skuad Garuda. Ya itu lumrah lah ya nggak apa-apa, kita juga pernah bingung sama mereka bagus banget. Masa kita nggak boleh juga dilihat mereka bingung, kok Indonesia bagus banget gitu kan, ya gantian lah, kata Erick Thohir. Ya, Federasi Sepak Bola Vietnam menaruh kepercayaan penuh dan dukungan untuk Philippe Rosier saat ketar-ketir melihat kekuatan timnas Indonesia. Pernyataan itu dilontarkan Wakil Presiden VFF Tran Anh Tu di hari pertama Vietnam menggelar latihan untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam dihadapkan 2 pertandingan penting di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Laga hidup dan mati mereka di ajang ini. The Golden Star Warrior diragukan bisa memetik kemenangan atas timnas Indonesia dalam 2 laga ini karena badai cedera yang menyerang para pemainnya. Nyaris separuh skuad yang berisi para pemain langganan tim nasional Vietnam dihantam cedera, termasuk sang kapten Quang Ngoc Hai dan Doan Van Hau. Belum lagi krisis pemain berpengalaman, masalah yang dihadapi Rosier belum sampai ke bagaimana cara untuk mengatasi kekuatan timnas Indonesia, tapi lebih kepada internal timnya. Meski begitu, Tran Anh Tu tetap memberikan kepercayaan penuh kepada Rosier dan juga dukungan federasi untuk pelatih asal Perancis tersebut. Namun, Wakil Presiden VFF ini juga mengingatkan Rosier akan target yang mereka usung saat melawan timnas Indonesia, yakni kemenangan. Tran Anh Tu pun juga yakin dorongan mental yang diberikan federasi membuat pelatih dan pemain memiliki landasan yang kokoh dalam meraih kemenangan. Federasi Sepak Bola Vietnam selalu menaruh kepercayaan pada pelatih kepala dan jajarannya. Ya, tim Vietnam berusaha keras untuk finish kedua di grup untuk memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 pertandingan berikutnya dengan Indonesia akan menentukan apakah tim Vietnam bisa bersaing dan maju ke arah tujuan itu atau tidak ya. Ya, dorongan mental akan membantu Rosier dan para pemainnya untuk memiliki landasan yang kokoh, mengincar semangat terbaik saat menjalani 2 pertandingan bersama Indonesia, ujarnya. VFF tak mau tutup mata dengan masalah yang sedang dihadapi Rosier dengan skuad Vietnam saat ini menjelang laga melawan timnas Indonesia. Meski sudah gagal total di Piala Asia kemarin, Tran Anh Tu tetap memberikan apresiasi kepada Rosier yang sudah berusaha maksimal. Ya, cedera yang dialami pemain inti tentu tidak hanya membuat pusing Rosier, tetapi juga federasi di saat yang sama dihadapkan kekuatan terbaik timnas Indonesia. Tran Anh Tu seolah pasrah dengan hasil pertandingan Vietnam. Ia tak bisa menargetkan kemenangan melawan kekuatan terbaik dari timnas Indonesia. VFF dan pelatih kepala sudah bertemu dan mendiskusikan rencana. Jadi tim Vietnam menghadapi kesulitan ketika banyak pemain yang cedera. Bahkan ya pelatih Rosier pun menilai usai Piala Asia kemarin tim akan kesulitan kekuatan ya akibat cedera. Ya tapi bagaimanapun Rosier sangat mengapresiasi semangat dan tekad para pemain Vietnam lewat banyak turnamen. Jadi memang perlu ditambahkan bahwa lawannya Indonesia ini sudah memperkuat kekuatannya dengan lebih dari 10 pemain naturalisasi. Jadi ya memang sungguh Indonesia sudah bertekad untuk 2 laga ke depan, tapi kami masih percaya pada tim Vietnam, ujarnya.
Dan di informasi bola yang terakhir, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya masih belum punya rencana untuk menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Pasalnya, Timnas Indonesia baru saja kedatangan 5 penggawa baru dari rentang akhir 2023 sampai di awal tahun ini. Dan seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Tanah Air memang ngebut memperkuat squad lewat program naturalisasi. Setelah sukses dengan Jordi Amat, Sandy Wallace sampai Rafael Struijk, PSSI kembali mendatangkan sejumlah nama yang diplot untuk menjadi opsi tambahan bagi pelatih Sinteyong. Jay Ises menjadi nama pertama yang mengantongi status WNI di kloter ini usai mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada 28 Desember 2023. Datan Coaon menyusul 2,5 bulan berselang, tepatnya pada 11 Maret kemarin. Sementara itu untuk Tom Hei, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes masih menjalani tahap akhir pemindahan kewarganegaraan. Berkas naturalisasi mereka baru ditandatangani DPR RI per Rabu kemarin untuk kemudian dapat diambil sumpahnya serta dibuatkan identitas warga negara Indonesia. Erick Thohir pun mengapresiasi kerjasama DPR dalam mensukseskan program naturalisasi Timnas Indonesia. Kendati begitu, Ketua Umum PSSI menyiratkan pihaknya bersama Sinteyong belum akan menambah pemain naturalisasi usai gelombang awal tahun selesai. Saya belum bicara mengenai penambahan pemain naturalisasi ya, karena kan kita juga masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi yang hari ini saja. Ini juga percepatannya sudah luar biasa loh. Jadi terima kasih kepada Bapak Presiden, terus Ibu Puan selaku pimpinan DPR, Komisi 3, Komisi 10 yang juga sudah membantu melakukan percepatan. Jadi saya belum melihat rencana penambahan naturalisasi, kata Erick Thohir. Ya, adapun untuk saat ini, Erick Thohir mengklaim tim pelatih bakal lebih dulu mencoba komposisi pemain serta menghitung ketersediaan penggawa yang ada. PSSI baru akan kembali melakukan naturalisasi kalau skuad Timnas Indonesia dirasa masih belum cukup. Sekedar informasi, sejumlah pemain naturalisasi berpotensi debut saat Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan Nathan Choaon menjadi dua nama pertama yang bisa dimainkan oleh Sinteyong pada 21 Maret 2024. Adapun Tom dan juga Ragnar harus lebih dulu bersabar karena keduanya belum mengantongi status WNI. Mereka kemungkinan baru bisa tampil di laga kedua pada 26 Maret sementara Martin Paes untuk sementara masih belum dipanggil ke skuad Garuda.